Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya Joni Iskan dan ditemani sama rekan saya Ida Maulana Aktora. Dan tentunya ada rekan kelompok kami juga, ada Mbak Leli yang nggak mau masukin frame karena kurang pede. Yes. Jadi, halo Mbak. Perkenalkan, saya Laili Fitriani, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Papua. Dia scriptwriter dalam video kali ini. Yes. Jadi kita simbiosis mutualisme, saling melengkapi satu sama lain. Betul sekali. Ya, teman-teman, kita kali ini akan membahas mengenai UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Indonesia tentunya. Dan kita juga akan membahas mengenai strategi mereka dalam melaksanakan pemasaran atau marketing ya, Mas Idan. Iya, betul banget. Jadi kemarin kita sempat ini ya Mas Jon, observasi. Dalam kegiatan pelatihan untuk pelaku UMKM nih di daerah mana Mas? Kita di Setu Babakan, tepatnya di Jagakarsa, Ya, Jakarta Selatan. Iya, itu di Kampung Betawi lebih terkenalnya di situ. Ada Museum Betawi. Di situ dihadiri dengan kurang lebih 20 pelaku UMKM. Kemarin kita sudah mewawancari siapa aja Mas Joni? Kita sudah mewawancarai Pak Panca, beliau adalah dari Tepanas ya, teman Parekraf Nasional, salah satu unit dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang sudah kita wawancarai juga pada sesi pelatihan kemarin, dan mungkin nanti kita akan sertakan video wawancara itu di channel pada saat ini teman-teman. Iya, dan juga ada 2 pelaku UMKM sebagai contoh karena kita tidak sempat untuk mewawancari semua, ada 20 karena mereka harus segera masuk ke ruang pelatihan kemarin. Jadi kita dapatnya tuh 2 ibu-ibu hebat yang sudah usaha kurang lebih 15 tahun dalam UMKM itu, gimana biasanya. 2 produk dari ibu ini sudah diserahkan secara langsung oleh mereka ke Pak Anies dan juga kepada Bapak Menteri Menparekraf Bang Sandi ya. Dan berbicara mengenai UMKM, apa sih yang Mas Idam ketahui kira-kira? Ya, UMKM itu apa ya? Sekarang udah bukan lagi usaha yang kecil ya, tapi UMKM itu memiliki ataupun punya peran penting terhadap kemajuan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri, Mas Joni. Yes. Nah, jadi mungkin ada beberapa data yang bisa Mas Joni bacain terkait perkembangan UMKM di Indonesia itu seperti apa sih? Yes, betul sekali teman-teman. Mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa potensi UMKM di Indonesia itu sangat bagus ya. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa jumlah sektor bisnis UMKM yang ada di Indonesia pada tahun 2021 itu mencapai sekitar 64,19 juta dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,97% atau sekitar 8,6 triliun. Itu tentunya sangat besar sekali ya teman-teman. Dan mungkin sebagian orang belum mengira bahwa UMKM itu punya potensi yang besar sekali gitu untuk perekonomian Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video hasil observasi kami kemarin. Community Officer dari Tepanas, teman Parekraf Nasional. Perkenalkan, saya Ida Maulana Aktora, ada kameramennya Mas Joni Iskandar. Iya. Nah, kami dari mahasiswa Magister Manajemen Universitas Papua Bogor. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan tugas mata kuliah ekonomi internasional, observasi perkembangan dan UMKM Indonesia itu kedepannya seperti apa. Iya. Nah, bagi Bapak ini tanggapan untuk UMKM Indonesia saat ini itu seperti apa? Iya, ya, saya melihat sebenarnya ada sebuah potensi besar sekali di UMKM di Indonesia. Jumlahnya industri kita tuh hingga puluhan juta ya, 24 juta lebih. Dan ini merupakan sebuah satu hal yang baik sekali yang bisa kita lakukan bersama dan kita kolaborasikan. Nah, ini semoga menjadi sebuah semangat baru bagi kita semua. Ya, berarti kalau yang Tepanas itu ekonomi kreatif ya Pak, dan pariwisata. Iya, betul. Jadi memang besar harapan kita bahwa UMKM Indonesia itu lebih bisa go internasional. Iya, betul. Baik, itu aja sih Pak. Mungkin pesan Bapak untuk kami mahasiswa apa nih Pak? Oke, khususnya buat teman-teman dari
mahasiswa Universitas Pakuan Bogor, lagi program Magister Marketing. Saya ucapkan terima kasih, kita akan kolaborasi. Nanti mungkin kapan-kapan saya datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol dan apa yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. Boleh kenalan, Ibu namanya siapa? Saya Ibu Aci Subianti. Ibu Aci. Kalau Ibu satu ya? Ibu Marsia. Ibu Marsia. Nah, saya boleh nanya sedikit ya Bu ya? Boleh, silakan. Nah, kalau Bu Aci, UMKM itu usahanya di bidang apa Bu? Ya, alhamdulillah saya usahanya dengan Bir Peletok Cempedak Lestari. Wah. Minuman khas Betawi. Iya, tapi itu tidak memabukkan tapi. Oh, non alkohol. Nah, ya kadang kan itu menyehatkan tubuh kita. Ya, kadang kan statement orang tuh bir. Wah, ini pasti itu. Ya, tapi ini teman-teman mungkin Bir Peletok itu menyehatkan ya Bu ya. Ya. Dan ini Betawi banget gitu ya. Karena Pokoknya dibuat dari rempah-rempah. ya, belum ke Jakarta kalau belum minum Bir Peletok. Wah, mantap. Nah, kalau Ibu usahanya apa Bu? Saya kue Betawi, Iya. pendamping dari Bir Peletoknya. Oh, Di mana ada birnya, ada kue Betawi. Oh, iya juga. dong. Jadi Ada makanan, ada minuman. makanan dorongannya Bir Peletok. Wah, Kita ada luar kue biasa. kering, Iya. ada kue keringnya. Emang zaman sekarang itu kolaborasi ya, Bu? Iya. Betul. Benar. Dalam bidang usaha apapun itu, mau pabrik atau apa, kalau nggak kolaborasi dia akan mati Nggak dengan berjalan, sendirinya. ya. Iya, masa orang minum bir aja tapi nggak ada makanan, Iya, betul. terus makan aja nggak ada minumnya, seret di sini nanti. Suka dukanya gimana sih Bu dalam menjalankan UMKM? Jadi kan kebanyakan anak muda nih masih ragu nih, nggak ada modal, terus bingung mulai dari mana, Betul. gitu kan? Alhamdulillah produk Bir Peletok kita bekerja sama atau bernaung dengan Setu Babakan, Perkampungan Budaya Betawi. Alhamdulillah karena kita mengenalkan minuman khas Betawi yaitu namanya Bir Peletok. Jadi kita dari mulai usia atau pembuatan 10 liter sekarang udah alhamdulillah udah lumayan, udah banyak pun yang kenal dengan minuman kita. Ada pengunjung yang dari manapun sudah mancanegara yang berkunjung ke Setu Babakan, kita mengenalkan minuman khas Betawi yang namanya Bir Peletok. Seperti itu. Oh, jadi teman-teman semua jangan lupa minum Bir Bir Peletok. Peletok. Belum ke Jakarta kalau belum minum Bir Minum Peletok. Bir Peletok. Nah, kalau Ibu sendiri usahanya udah berjalan berapa lama? Berjalan kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya. Alhamdulillah awalnya kita untuk melestarikan budaya Betawi ya. Kebetulan kita nggak semua yang punya usaha kue Betawi itu ditarik di Setu Babakan. Karena di sini juga kan kita dilihat dari penghasilannya, dari apa sih penampilan, semuanya masuk kita di sini. Itu keuntungan dari saya pribadi bisa masuk dalam Setu Babakan ini. Ya bisa ada tempat-tempat yang kita dilatih, masalah tentang kesehatannya, terus tentang pangan, tentang segala packagingnya ya, packaging kan yang bagusnya gitu kan masuk di situ. Karena semua di sini juga banyak peraja pembuat kue ya, banyak tuh pengusaha kue Betawi, tapi mungkin se Bertahannya nggak lama gitu ya. pertama gitu ya, nggak se saya gitu ya, karena Tekadnya nggak iya. sebesar Ibu Semangat. dua ini. Ya. Usaha itu harus ulet. Semangat. juga. Terus kita bersyukur banget ya kita ditarik di sini dengan Babakan. Awalnya saya cuma akar kelapa aja, kemudian saya berlihat lagi kok kayaknya makan Betawi sekarang udah hampir punah ya. Iya. Banyak tuh orang bikinan nastar, makanan yang satu sama yang Iya. kekini-kinian. Bagaimana nih caranya kita melestarikan itu seperti geplak, wajik, dodol. Alhamdulillah sekarang kalau dodol kan kita udah yang pegang ya. Jadi saya alhamdulillah banget segala kue-kue yang Betawi itu kebiasaan aku bikin juga jadi buat hantaran. Karena sekarang kalau orang mau hajatan gitu kita kasih ini ada udah kita pitain, udah kita kasih Kemas dah. dikemas Kemas dengan baik, habis. ya. Iya, betul. Terus kita juga bikin lagi perpaduan antara kue kering saya, kacang kelapa, kembang goyang dan Bir Peletok. Kita bikin suatu wadah itu parcel. Jadi tuh jadi bukan hanya parcel buah, sekarang selama ini parcel buah ya. Bagaimana caranya nih kita modifikasi antara kue Betawi dan Bir Peletoknya, kita bikinlah itu suatu parcel, kita tambah lagi biar manisnya itu ondel-ondel, tambah ondel-ondel karena di sini kita juga ada teman kita pengrajin ondel-ondelnya. Jadi kita nggak satu kue saya aja, tapi satu dulu. Alhamdulillah itu Bang Sandi dan Bang Bang Sandi sama Pak itu ya Pak Anies ya Bu Aji ya udah nerima waktu kemarin penilaian kita ngasih langsung Pak Sandinya. Pak Sandi itu berupa parsel yaitu perpaduan antara Kunjung ke sini. semuanya gitu.
Mungkin yang lain nggak bisa beruntung saya yang ditarik dari satu babakan. Ya, paling kami sebagai mahasiswa nih Bu, boleh nggak kami ngasih sedikit tips dan masukan untuk Ibu? Alhamdulillah bagus. Jadi kan setelah Ibu bercerita, kami memberikan strateginya gitu Bu. Nah, kameranya salah kan? Iya. Strateginya nih Bu. Nah jadi kan Ibu bilang, Ibu kan bilang tadi semenjak pandemi itu agak merosot turun. Iya, betul. Mungkin nanti dalam itunya, jadi tanpa buka toko sekarang udah bisa jualan kan ya Bu? Online. Jadi Sudah online. jadi saran kami berdua dari Mas Joni itu mungkin ibu ini bisa lebih menekankan online-nya lagi. Kan sekarang ada banyak platformnya ya Bu sekarang ya. Jadi kan yang namanya makanan itu udah pasti bukan kebutuhan pokok lagi, malah itu kadang wajib. Iya, wajib juga gitu kan, kita wajib minum, wajib makan. Cuman kan itu tadi, jadi mungkin sosial medianya lebih dikemas dengan baik lagi ya. Jadi packagingnya juga biasanya kan orang itu melihat makanan atau minuman ya. Lihat dari packagingnya dulu ya. Nanti di atas ada baca ya. Apa manis dah. Manis dah ada kotak juga. Jadi lebih packagingnya lebih ini. Jadi pada saat foto produk pun harus lebih meyakinkan. Jadi kadang ada yang di fotonya bagus, nyampenya enggak. Nah itu kan konsumen jadi ini. Nah kalau jualannya fokus di online juga, jadi pada saat pandemi lagi ataupun mudah-mudahan jangan ya Bu ya, ataupun ada cukup sampai sekarang misalkan bahkan ada income tambahan lagi dari online, jualan online itu. Tadi kan udah lihat nih video hasil observasi kita. Nah setelah ini kita akan apa Joni? Kita akan menayangkan video mengenai strategi marketing ya UMKM untuk go internasional. Global gitu. Ya, jadi peran kita sebagai mahasiswa semata-mata ini bukan hanya untuk tugas, tapi ini juga dapat bermanfaat untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Tentunya ini untuk memberi masukan kepada pelaku UMKM, dan kita juga sebagai mahasiswa ingin berkontribusi gitu ya. Ya, agar UMKM tetap bisa survive mau kondisi bagaimanapun. Oke, tanpa berlama-lama kita putar dan teman-teman semua lihat video selanjutnya. Stay watching. UMKM Indonesia menuju pasar global. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah International Marketing Sekolah Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Pakuan dengan dosen pengampu Bapak Agus Setio Pranowo. Inilah tim kami yang terdiri dari Idam Maulana Oktora, Joni Iskandar, dan Laili Fitriani. Peran UMKM. Berdasarkan data tahun 2019-2020, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Sebanyak 17,1% UMKM melakukan usahanya secara daring. UMKM berperan menyumbang produk domestik bruto sebesar 56-59%, dengan total penyerapan investasi mencapai 50%. UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha. Total lapangan kerja dari UMKM ini sebesar 99%, yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 49%, serta perdagangan sebesar 29%. Strategi mengembangkan UMKM untuk menghadapi pasar global. Strategi ini terdiri dari 5 komponen yang membentuk bauran pemasaran atau 5P. Product, Price, Place, Promotion, dan People. Produk yang dijual harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen. Price, penentuan harga berdasarkan biaya produksi, kompetitor, dan permintaan. Place, lokasi strategis sesuai target pasar, mudah dijangkau, dan sesuai target konsumen. Promotion, iklan produk secara offline dan online sehingga memiliki jangkauan yang luas. People, yaitu sumber daya manusia yang selalu mengembangkan kompetensi dalam bidang produk yang dijual serta kondisi pasar. Matriks SWOT.
Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Strength, tentukan faktor-faktor kekuatan internal. Weakness, tentukan faktor-faktor kelemahan internal. Opportunity, tentukan faktor-faktor peluang eksternal. Threat, tentukan faktor-faktor ancaman eksternal. Strategi SO, Strength Opportunity. Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang yang ada di luar perusahaan. Jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, berarti perusahaan harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Strategi WO, Weakness and Opportunity. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi ST, Strength and Threat. Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi WT, yaitu Weakness and Threat. Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. UMKM Indonesia Go Turki. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPUI Jakarta melakukan kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Komite Turki di bidang UMKM. Berkenaan dengan itu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPUI Jakarta melaksanakan kegiatan kurasi produk UMKM binaan, UMKM mahasiswa dan UMKM dosen yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2022. Pelaksanaan pelatihan Hospitality Service Excellence untuk support tim dan UMKM Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan yang telah diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2022. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai strategi marketing UMKM menuju Global. Yes, tentunya semoga ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang merupakan pelaku UMKM. Dan khususnya yang menonton video ini ya. Yes, betul sekali. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah International Marketing. Iya. Yes, betul sekali ya. Pak Dr. Agus, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Semoga kami dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang sudah Bapak sharingkan kepada kami. Yes, dan tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.